Ya, ini yang berikutnya ya, teman-teman. Nomor soal benar salah ya. Nomor 8. 9, sorry, 9. 9. Soal benar salah 9. A. 9A dulu. Ada dua nih benar salah ya. 9 dan 10. Pertama, pembuktian benarkah nilai dari sin 120 derajat itu adalah nilai dari sin 90 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 30 derajat dikali cos 90 derajat. Nah, berarti teman-teman harus hafal juga nih ya. Sin 120 berapa? Sin 120 itu kan sama dengan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 nih. Ini kalau hafalan kita nih ya. Buktikan, bener nggak gitu nilai ini setara dengan ini. Kalau terbukti benar berarti benar. Kalau tidak terbukti berarti salah gitu ya. Sin 90 itu 1, cos 30 itu setengah akar 3 ya. Sin 30 itu setengah, cos 90 nol, berarti nilainya 1 kali setengah akar 3 setengah akar 3 setengah kali nol nol, berarti nilainya apple to apple nih, setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3, berarti jawabannya adalah benar ya. Jadi benar, jawabannya benar. Nih, 9B, buktikan lagi. Sin 120. Nah, itu setarakah dengan nilai 2 dikali sin 60 dikali cos 60 gitu ya. Ya udah, berarti kalau gitu nilainya harus apple to apple nih. Setengah akar 3 sama dengan 2 kali sin 60. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3, cos 60 sama dengan setengah. Ya, coret, coret. Oh, ternyata betul. Setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3. Berarti jawaban yang kedua ini juga benar, gitu ya. 9C, cos 90, dia bilang sama dengan cos 45 dikali cos 30 min sin 45 sin 30. Kita buktikan aja. Cos 90 itu kan 0 ya. Berarti cos 45 setengah akar 2 cos 30 setengah, kenapa nih? Kok ngomong deh? Setengah akar 3 min setengah akar 2 sin 45 sin 30 setengah gitu ya. Nah, kayaknya sih nggak dapat 0 nih ya. Setengah akar 2 kan setengah kali setengah aja itu seperempat ya. Akar 2 dengan akar 3 kan akar 6. Perkalian ya. Setengah akar 2 dengan setengah akar setengah berarti seperempat akar 2. Nah, ini kan nggak apple to apple nih ya. Tidak sama kan ya. Ya, berarti kalau begitu ya ini dalam kurung seperempat akar 6 min akar 2 gitu ya. Nggak sama. Berarti kalau gitu jawabannya salah gitu ya. 9D ya. 9D itu tangen 90. Tangen 90 derajat ya. Ini nilainya adalah apple to apple nggak dengan tangen 30 min tangen 60 dibagi ya 1 plus tangen 30. Nah, dikali tangen 60 gitu ya. Teman-teman harus hafal nih berarti ya, nilai tangen theta itu sama dengan nilai sin theta dibagi cos theta. Nah, makanya besok kalau nggak mau ngapalin di kepala, tulis dulu tuh hafalannya di kertas coret-coretan ya, tabel yang pernah saya buat itu. Jadi enak nanti kalau udah ngeliat tinggal ngeliat aja tuh ya. Oh, nah gitu kan enak. Jadi nggak perlu di otak ya ngapalinnya.
Tangen 90 itu sin 90 per cos 90, berarti 1/0 kan? Nah, nilai 1/0 itu sama dengan apa? Uninfinite kan, gitu ya. Jadi hasilnya infinite nggak nanti di sini samping kanannya kita buktikan. Tangen 30 itu sin 30 per cos 30. Ayo, hafal nggak berapa? Sin 30 itu setengah, cos 30 setengah akar 3 berarti setengah dibagi setengah akar 3. Seperakar 3 ya. Kalau Pak Riki udah hafal ya. Ini akar 3 per satu, gitu kan? Per satu plus, nah ini loh, seperakar 3 dikali tangen 60 akar 3 per satu. Ini dari sini udah kelihatan nih ya. Eh, ini hasilnya tetap bilangan seperakar 3 min akar 3 per satu, tapi bagian bawahnya udah kelihatan nih, coret-coretan nih ya. Seperakar 3 dengan akar 3 nih habis nih ya. Tinggal satu tambah satu berarti 2. Nah, tidak nol kan? Jadi 1/0 sama dengan samping kanannya tidak per nol. Berarti tidak sama ini. Tidak sama hasilnya dengan yang ini ya. Ya, berarti kalau gitu ini juga salah jawabannya nomor 9. Nah, besok lihat soalnya kayak gimana. Cek-cek teman-teman ya. Oke, ini nomor 9 ya. Kita ke nomor 10 sekarang. Ya, nomor 10. Nomor 10 ini ada A, B, C, D juga. Hmm. 10A, 10B gitu ya. Ini berarti yang pertama adalah 10A. 10A itu ada soal narasi ya. Soal yang kemarin belum ada saya buatkan karena emang ternyata kurang satu kemarin tuh ya. Dia harus ada dua soal benar salah. Nah, ini kaitannya dengan masalah fenomena alam ya. Saya bikinnya itu seperti tiang bersandar pada sebuah tembok vertikal ya. Ada tiangnya jatuh kena angin puting beliung gitu ya. Sehingga membentuk sudut 60 derajat ya dengan garis horizontal. Garis horizontal itu artinya ya ini tiangnya nih yang tinggi tegak nih tiangnya. Bukan sorry, apa namanya tembok vertikal. Terus ini adalah bagian horizontalnya. Nah, yang warna merah ini namanya tiang. Tiang yang bersender jatuh. Nah, gitu. Ini siku-siku bang. Ya, di sini adalah sudut. Ada sudutnya di sini yang terhadap terhadap itunya 60 derajat ya di sini ya. 60 derajat gitu ya. Dan apa tuh jarak pangkal tiang ke tembok adalah pangkal tiang tuh berarti yang ini nih. Dengan temboknya di sini nih tembok ya. Temboknya di sini tinggi tembok tiang apa tinggi tembok ya. Ini berarti 8. Ya, 8 meter. Kan berarti kan kita nyari di sini ya. Ini X, ini Y. Pasti butuh tuh. Pakai konsepnya adalah konsep apa? Konsep cos. Ya kan ya. Pakai cos 60 ya. Cos 60 karena nilai cos 60 derajat itu kan berarti senilai dengan 8 per X kan. Samping miring ya kan ya. Sami. Ya kan? Kalau sinus berarti pakai sinusnya 60. Berarti depan miring ya. Depan miring. Demi. Ya kan? Ini kita pakai nanti. Untuk soal-soal nomor A itu kita disuruh nyari kemiringan tiang telepon. Berarti kan X yang dicari ini. Soal 10A ini yang dicari adalah X-nya dulu ya. X-nya yang dicari ini. Sama dengan berapa nih 10A. Berarti pakai apa nih kalau nyari X? Berarti pakainya adalah samping miring cos 60 ya. Kita pakai cos 60 derajat. Ya. Samping miring berarti 8 per miring. Miringnya adalah si X. Nah, cos 60 berapa? Cos 60 itu kan setengah ya. Setengah sama dengan 8 per X kali silang aja nih mah. Berarti X kali satu ya sama dengan 8 kali 2. Berarti X-nya sama dengan 16. Selesai itu dapat nih. Berarti di sini sama dengan 16 gitu kan. Nah, masuk ke 10B. 10B itu nyari apa nih? 10B. 10B ini berarti adalah nyari tinggi tiang. Tinggi tiang apa ini ya? Bukan tinggi tiang ya. Maksudnya tiang itu bersandar pada sorry, sorry, bukan tinggi tiang tapi tinggi tembok nih ya sebenarnya ya. Tinggi tembok nih harusnya ya, bukan tinggi tiang ya. Besok berarti pemahaman teman-teman tinggi tembok ya, jangan tinggi tiang ya. Tinggi tembok berarti yang si Y ini artinya ya. Tinggi tembok. Ini Y. Nanti kalau ada salah-salah bahasa diperbaikin aja.
Berarti Y-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, pakainya apa? Pakai sin 60 kan? Ya, sin 60 derajat sama dengan demi ya. Berarti depan miring Y per 16. Nah, ketemu kan? Satu kan? Nah, ini sin 60 berapa? Sin 60 itu setengah akar 3. Berarti akar 3 per 2 ya. Karena nilai sin 60 itu kan setengah akar 3. Setengah akar 3. Akar 3 kali 1 berarti akar 3 per 2. Ini Y 16. Nah, bagi dah nih. Ini 1, ini 8. Jadi nilai Y-nya kali 1, akar 3 kali 8. Berarti Y-nya sama dengan 8 akar 3. Ini udah ketemu nih ya. Ketemu nih dua. Kemudian 10C. 10C itu sudut antara ujung tiang dengan ujung tembok adalah 65 derajat. Di sini yang dimau nih, ya di sini nih ya, di bagian atasnya nih. Logikanya kalau di sini siku-siku, di sini 60, ya kan ya, di sini harusnya berapa? Ya, kan totalnya harus 180 derajat kan ya, total semua segitiga ya. Berarti harus setara dengan siku-siku 90 derajat ditambah 60 derajat ditambah bla bla bla. Nah, ini ya, yang kita hitung nih. Berapa nilainya? Ya 30 harusnya kan? Ya, 50 kan? Ya. Jadi kalau jawabannya di situ adalah 65 derajat berarti salah kan gitu ya. Nah, ini berarti salah jawabannya ya. Ini salah. Ini jawabannya salah. Yang pertama tadi ya. Yang ini benar ya. Nah, gitu ya. 8 tingginya 8. Oh, 8 per akar 3 atau 8 akar 3 nih ya. 8 akar 3. Oh, ini salah semua ya berarti ini ya. Salah juga ternyata nih ya. Salah. Ya, terusnya 8 akar 3 dia. Mm-mm. Oke. Dan yang terakhir sinus sudut ujung tiang dengan tembok dan pangkal tiang dengan tanah ya. Yang diminta sinusnya tapi ya 10D ya. Jadi maksudnya itu adalah dia minta sinus 30 dijumlahin sama sinus 60 dijumlah. Ini setengah ya, sin 60 setengah akar 3. Berarti jawabannya setengah dalam kurung 1 plus akar 3 gitu ya. Kan setengah kali 1 setengah kali akar 3 gitu ya. Kalau dipisah jadi gini kan, jadi dikelompokin ya. Yang tadinya distributif jadi bentuk kelompok ya, asosiatif. Jadi ini jawabannya benar yang ini ya. Yang ini benar. Nah, benar. Jadi 10A, B, C, D sudah terjawab. Sekarang kita masuk ke nomor 11 ya. Nomor 11A. Ya, ini soal menjodohkan. Koordinat A ada sebuah titik 2,3 dipetakan dilatasi tapi dengan pusat O. Ya, pusatnya masih 0,0 enak nih dilatasinya dengan pusat 0,0 ya kan? Dengan faktor skalanya K-nya itu sama dengan berapa K-nya? K-nya itu sama dengan 2 ya. Nah, ditutup yang diminta bayangannya sama dengan berapa? Bla bla bla. Gitu kan? Nah, ini kan ada rumus ya, Kak. Rumusnya itu adalah di sini adalah AB ini XY. Nah, yang diminta X aksen ya aksen. Ini hampir mirip-mirip sama rotasi ya. Waktu itu pernah saya ini ya X aksen min A, Y aksen min B gitu kan. Sama dengan K 00K gitu ya. Dikali sama X min 0, Y min 0 gitu ya. X aksen min 0 karena AB. Y aksen min 0 gitu ya. Set sama dengan K00K. K-nya berapa? K-nya 2. Ini 0, ini 0, ini 2 gitu ya. Dikali XY. XY sama dengan ini 2 sama 3 ya. 2 dan 3. Nah, kita kerjakan dengan teknik
matriks. Ya. 2 kali 2, 4. 0 kali 3, 0 berarti 4 ya. 0 kali 2, 0, 2 kali 3, 6 berarti 6. Nah, ini hasilnya nih. Oh, berarti X aksennya sama dengan 4, Y aksennya sama dengan, ini koordinat. Ya, berarti nanti kalau dibuat koordinat, ini 4, ini gitu ya. 11A. Gampang ya masih. Kemudian masuk 11B. Masih ada hubungannya dengan dilatasi kayak tadi. Ini ada sebuah titik, nilainya adalah titiknya X,5. Konsepnya sama, dilatasi ya dengan pusat 0,0 berarti ini AB-nya 0, K-nya itu dengan skala 2 juga. Hasilnya udah ketemu bayangannya, ada sebagian yang titiknya adalah 10Y ya. 10 sama Y. Nah, PR teman-teman nyari X sama Y kan gitu ya. Ya ini berarti kan X sama Y. Ya, ini adalah X aksen, Y aksen kan gitu ya. Ya harus dikembalikan ke situ konsepnya. X aksennya, Y aksennya gitu ya, dikurangi 0 sama 0 gitu. Ya, terus kemudian K-nya 2, 0, 0, 2 gitu kan. K-nya 2 nih. Ya, terus kemudian, sorry, dikali sama XY. XY-nya X sama 5. X dan 5. Nah, ini tadi saya lupa. X aksesnya udah ada Pak 10. Oh, ini 10 nih harusnya nih ya. Ini harusnya 10 nih. Kita langsung ganti aja ya dengan angka 10. Biar enak. 10. Nah, ini 10. Ini Y aksen gitu kan. Ini adalah perkalian. Ya kan ya. 2 kali X. 2X. 0 kali 5. 0. Berarti sama dengan 2X. Nah, ini kan. 0 kali X. 0. 2 kali 5. 10. Ya udah, ini berarti jawabannya 2X dan 10. Ya. Ini 2X, ini 10. Dapat nggak nilai X-nya? Dapat. Berarti nilai 10 sama dengan 2X, maka nilai X ini bagi 2 semuanya, jadi ini 5. Yang kedua adalah Y aksen itu sama dengan 10. Gitu ya. Nah, nilai Y aksen itu sama dengan si Y ya. Jadi nilai Y aksen itu sama dengan nilai Y berarti 10. Ini yang kita ambil, ini yang kita ambil ya. Yang diminta adalah X tambah Y, Pak. Oh, berarti 5 ditambah 10 sama dengan 15. Gitu ya. Itu 11B. Kemudian, oh ini nomor 11C. Nomor 11C ini patokannya kalau ngerjain soal begini, gambar segitiga. Ya, sin A-nya 24, 25. Berarti konsepnya gini, Pak. Enggak nih. Ini siku-siku, ya kan ya. Ini misalkan adalah sin A. Berarti A-nya di sini hurufnya ya. Sin A-nya 24, 24/25 gitu kan ya. Berarti kan sami ya. Sampai saya depan miring ya. 24 ini 25. Ini triple Pitagoras nih, Pak. Kalau hafal cepet nih ya. Jawabannya berapa? Jawabannya 7. Nah, 7, 24, 25. Kalau saya udah hafal, enak. Yang diminta adalah cos kuadrat A. Yang diminta adalah cos kuadrat A. Berarti cos kuadrat A itu sama aja cos A, tapi dikuadratin. Berapa nilai cos A-nya? Cos A itu sami, berarti 7/25 dikuadratkan. Ini sama dengan berapa? 49/625. Gitu ya. 11D. Kayaknya masih sama deh. Oh, cuma bedanya pakai segitiganya 34 ya. Ini juga dari Pythagoras nih. Ya. Tangennya tangen A. Kita pakai huruf A-nya di sini aja deh biar enak ya. Tangen tuh depan sama miring. Depan sama samping. Berarti ini adalah 3, ini adalah 4 gitu ya. Depan miring, depan sampingnya. Triple Pythagoras dengan angka 5 gitu kan. Nih tangen A-nya. Jadi tangen A-nya sama dengan 3/4. Kalau yang ditanya adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ya. Berarti kan sin A-nya sama dengan berapa? 3/5 kan? Dikuadratin tapi ya. Ditambah sama cosnya 4/5. Tapi dikuadratin juga. Hasilnya
9/25 ditambah 16 per 25. Jadi 25/25 sama dengan siji baik. Ya. Dan ini kan sebenarnya kan konsep identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri. Coba teman-teman buka lagi deh ya. Sebenarnya nggak perlu dihitung aja bisa tuh. Karena sin kuadrat A tambah cos kuadrat apa sih hasilnya sama dengan satu ya. Buka tuh ya. Simple kan? Ya. Ini soal yang nomor 11. Habis itu kita masuk ke soal yang berikutnya. Ya, ini kayaknya nggak bisa cukup nih ya untuk bahasanya nomor 12. Oke, nomor 12. Nomor 12 ini coba saya ambil kopasnya dulu misalkan ya. Soalnya agak ribet nih gambarnya nih. Nah, print screen dulu ya. Tuh, agak bisa ya. Nggak bisa di print screen ya ternyata ya. Ini saya gambar aja ya. Nih, gambarnya mudah-mudahan bisa lurus. Ini ada segitiga siku-siku. Di sini juga ada konsep segitiga siku-siku juga ya. Nah, gini. Jadi sama segitiga siku-siku. Ini siku-siku di sini, siku-siku di sini ya. Ya. Apa nih? D hurufnya di sini adalah A, di sini B, di sini adalah C, gitu ya. Ini alfa, ini beta, gitu ya. Sudut C segi empat, sudut panjang AD. Panjang AD-nya P, ini P. Ada P di sini P. Saya pakai warna merah aja biar kelihatan warna merah P. P. Terus kemudian panjang sisi BC ditanya. Oh, di sini ditanya nih X katakanlah ya, ditanya nih berapa nih. Nah, sebenarnya teman-teman bebas saja ya mau nyari nilai B, nilai X-nya ini bagaimana caranya yang berkaitan dengan huruf P berarti nanti kan. Pak, kayaknya sih lebih enak nyarinya ke sini dulu, Pak. Ya kan ya? Di sini dulu nih kita cari nih, si BD ya. Ini pertama nih langkahnya ya. Si BD ini harus kita cari dulu nih. Gimana hubungannya dengan alfa? Ini gitu kan ya. Dihubungkan dengan alfa. Caranya gimana? Dihubungkan dengan alfa sehingga dapat nilai BD. Bisa ya. Berarti kaitannya dengan P per BD. Ya, P per BD itu sama dengan siapa? P per BD itu nilainya sama dengan terhadap alfa itu berarti hubungannya dengan nilai sinus atau kosinus. Sinus ya. Nah, sinus alfa. Oh, berarti kalau gitu nilai BD itu sama dengan P dibagi sin alfa. Kan gitu ya. Nah, ini satu. Terus nilai BD ini kan berarti berkaitan dengan huruf X terhadap beta. Kan gitu ya. Nah, sehingga nanti X ini yang di BC terhadap beta dan BD berarti kan jadinya adalah X per BD terhadap beta. Ya, samping miring berarti kan ya. Samping miring karena X kan depannya dekat-dekat beta ya. Di sampingnya beta. Berarti adalah sami. Ya kan ya, sami terhadap siku-siku di C ya. Berarti saminya itu adalah X per BD. Sinus cosnya adalah cos beta. Gitu kan ya, cos beta. Berapa nilainya berarti kalau gitu X? Maka X ini adalah nilai dari si BD dikali cos beta. Ingat tadi Pak Deki nyebutin harus berkaitan dengan huruf P kan? Gimana caranya? Ya udah BD-nya ini kita ambil dari siapa? Si P per sin alfa. Kita substitusi ke sini gitu ya. Berarti nilai X-nya atau si BC ya, X atau si BC tadi ini, maka nilainya sama dengan BD cos beta. BD-nya kita ganti dengan P per sin alfa dikali sama cos beta. Nah, ini hasil akhirnya boleh mau dibuat P dikali cos beta per sin alfa juga boleh. Nanti besok cara ngerjainnya dapatnya model ini ya, dalam bentuk P.
Itu nomor 12 ya. Dan terakhir nomor 13 ya. Jadi 22 soal ya. Buktikan pernyataan berikut dengan berdasarkan pada perhitungan segitiga. Oke, kita lihat ya. Ini ada segitiga, dia bilang siku-siku lagi. Ini adalah alfa, gitu kan? Ini ada huruf A, ini huruf B, ini huruf C. Gitu ya. Yang ditanya adalah buktikan bahwa pernyataan ini bernilai benar. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan satu. Siapa sin? Sin itu kan adalah depan bagi miring, berarti C per B kan, kuadrat. Ditambah sama cos. Cos itu kan A per B, berarti dikuadratkan. Apakah sama dengan satu? Nah, kita buktikan. C sama dengan berapa C? C ini sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat per B kuadrat. Kan gitu semuanya ya. Ya, sama dengan satu enggak gitu. Ya bener dong. Kenapa? Karena C kuadrat tambah A kuadrat ini kan triple Pitagoras. A kuadrat tambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Triple Pitagoras kan? Berarti ketemulah B kuadrat per B kuadrat sama dengan satu gitu ya. Ini pembuktiannya. Untuk yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, buktikan bahwa kosekan kuadrat alfa dikurangi sama kotangen kuadrat alfa itu sama dengan satu enggak gitu. Siapa kosekan? Kosekan itu siapa kosekan? Kosekan alfa itu adalah satu persin, ya. Satu persin alfa. Berarti sama aja berapa? Kalau satu persin alfa, berarti kan satu per demi ya atau mide. Miring dibagi depan. Siapa miring bagi depan? Miring bagi depan. Berarti miringnya B, depannya adalah. Oh, sorry, bukan mide dong. Belum, mi depan ya, bagi depan ya. Miring bagi depan berarti B sama C ya. B per C kuadrat. Kotangen itu sepertangen, berarti balikannya tuh. Kalau tangen adalah C per A, nih kalau tangen, berarti kalau kotangen A per C ya. A per C dikuadratin. Apakah sama dengan satu? Nah, kita cek ya. Berarti B kuadrat min A kuadrat per, nah C kuadrat. Berarti kan C kuadrat gabung jadi satu ya. Bener nggak B kuadrat min A kuadrat sama dengan satu? Kita lihat dari sini juga nih. A kuadrat, C kuadrat, sorry ya. Berarti B kuadrat min A kuadrat ya. C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat gitu ya. Kan A-nya pindah ke ruas kanan ya, jadi tinggal C kuadrat. Berarti nilai B kuadrat min A kuadrat sama C kuadrat. Oh iya bener juga terbukti. Berarti C kuadrat per C kuadrat itu sama dengan satu. Terbukti berarti. Jadi ini semua pembuktiannya benar ya. Nah, yang saya pengen tahu itu adalah processingnya di sini. Jadi besok-besok besok teman-teman bikin prosesnya di sini ya. Ya, Oke. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini ya PTS mudah-mudahan ini bagus semuanya teman-teman. Ada dua part ya, part satu sama part 2. Oke, silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.